Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati abang saya, Bang Fahri, Bang Fadli. Yang saya hormati teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini. Jujur suatu kehormatan Pak Fahri, Bang Fahri bisa hadir di sini. Saya nggak nyangka bisa jadi narasumber karena orangnya hebat-hebat semua. Apalagi terkait dengan peluncuran bukunya Bang Fahri. Bagi saya Bang ini adalah suatu role model, potret bagaimana seorang politisi yang ideal. Seringkali saya katakan etalasenya parlemen ya harus diisi oleh orang-orang seperti Bang Fahri. Makanya jujur kita kehilangan ini, bukan hanya kami mungkin yang di DPR, tapi seluruh rakyat Indonesia kehilangan adanya sosok ya yang harusnya selalu hadir di parlemen kita, tetapi pada periode ke depan kita sudah nggak ketemu lagi dalam konteks parlemen. Nah, berikutnya juga saya katakan buku ini begitu luar biasanya. Bang Fahri ini hebat sekali. Kalau saya katakan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosionalnya di atas rata-rata kami semua yang ada di DPR. Ini harus kita akui. Begitu juga abang ini tidak hanya ini, tapi juga menjadi pendengar yang baik, pengamat yang baik, pemerhati yang baik. Biasanya orang pinter itu nggak mau dengar orang lain, tapi kalau Bang Fahri ini ternyata masih mau mendengar. Ini yang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Berikutnya, abang ini sangat berani menyatakan yang benar, berani untuk tidak populer. Ini yang saya katakan, bangsa ini kalau punya banyak Bang Fahri, Pak Jokowi nggak begitu kerepotan. Kenapa begitu? Pak Jokowi punya pasukan banyak, tapi hari ini Pak Jokowi terkesan bekerja sendiri, makanya beliau gagal. Karena apa? Anak buahnya nggak ada yang berani mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Karena selalu ingin tampilnya cantik. Orang hebat itu orang yang bisa diandalkan pada saat kritis. Makanya saya tidak melihat banyak orang hebat saat ini pada saat bangsa kita sedang kritis. Presidennya seolah kerjanya sendiri aja. Kayak presidennya gampang sampai diambil ya tokoh-tokoh masyarakat kemarin. Yang saya katakan Pak Presiden kalau mau manggil tokoh-tokoh masyarakat, kumpulnya banyak kan di DPR tokoh-tokoh masyarakat. Kalau Bapak ngambil di tempat yang lain, nanti yang lain, orang yang lain iri. Kenapa yang lain gak dijadikan tokoh masyarakat? Akan jadi masalah baru nantinya. Berikutnya saya juga katakan Pak Fahri ini memahami masalah. Jadi beliau mampu menjelaskan secara terstruktur, secara jelas. Kenapa? Karena beliau mempunyai logika berpikir yang baik. Ini semua tercermin dalam buku ini. Saya senang sekali kita juga diajarkan kalau kita baca buku ini bagaimana Bang Fahri bisa mengupas ini semua. Ini saya mohon betul nanti adik-adik mahasiswa belajar, mau membaca. Mau membaca kenapa? Pahami dulu kenapa kita melakukan reformasi tahun 98. Oh itu kan zamannya dulu 98, sekarang 2019 zamannya kami, kata mahasiswa. Saya katakan tolong deh adik-adik pahami dulu kenapa kita lakukan reformasi 98. Kemudian pahami dulu apa sih yang dimaksudkan oleh masa transisi. Di buku ini diulas dengan begitu detail. Masa transisi tidak hanya bagaimana kita mencermati, mengurai perjuangan masa lalu, tidak hanya memperlihatkan ya, upaya besar kita untuk meninggalkan masa lalu, tidak hanya untuk melihat dan meracik bagaimana kehidupan yang ideal untuk ke depan, bagaimana melihat konsep negara hukum modern menurut versinya kita yang bahasanya berkeindonesiaan, bagaimana juga mendiferensiasi rezim yang dulu dan bahkan kebablasan, sehingga membuat anasir-anasir yang sebenarnya nggak patut kembali. Yang sana orde yang nggak benar, yang ini salah dan sebagainya. Yang saya kagum juga dalam buku ini Pak Fahri, kemudian kami juga, ini lahirnya dibentuknya dalam rezim
Soeharto. Tapi Bang Fahri juga masuk ke dalam partai yang namanya partai religius, ya. Tapi penghormatan Pak Fahri kelihatan dalam bukunya. Pak Fahri punya konsep bagaimana nilai-nilai kebangsaan itu hadir, bagaimana penghargaan beliau terhadap ide dan gagasan besar kaum-kaum nasionalis, bagaimana penghargaan beliau terkait dengan pemahaman ideologi Soekarno. Itu yang saya katakan luar biasa. Beliau ya diasuh dengan gizi ala Soeharto, tapi pemahamannya juga pemahaman kebangsaan yang begitu tinggi. Ini yang saya katakan mahasiswa harus seperti itu. Dimanapun kita berada, ya jangan sekali-kali kita melacurkan idealisme kita. Rasionalitas berpikir itu harus selalu hadir. Di buku ini kelihatan betul Bang Fahri berani untuk keluar dari kotak, berani untuk tidak populer, bahkan sampai terakhir ini masih berani menyatakan hal-hal yang kayaknya kedengar di kuping juga ya masih kurang berkenan, apalagi habis kita di demo. Tapi tetap aja konsistensi beliau atas kebenaran itu benar-benar selalu dihadirkan. Kami juga ingin menggambarkan bagaimana di buku ini Bang Fahri berhasil juga mengingatkan kepada kita semua bagaimana reformasi ini kaitannya dengan KPK nantinya tidak hanya menggelar di ruang hampa. Ini kalimatnya bagus gitu. Tidak hanya menggelegar di ruang hampa. Reformasi harus merupakan satu tarikan nafas, satu hembusan dengan rencana, dengan grand design kebangsaan kita. Kemana arah bangsa ini hendak dibawa. Tujuan bangsa ini tidak hanya untuk melaksanakan penegakan hukum ansih, menangkap koruptor-koruptor, tapi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Artinya apa? Pemberantasan korupsi, instrumen dari percepatan pertumbuhan pembangunan, mensejahterakan rakyat. Suksesnya penegak hukum, pemberantas korupsi itu bagaimana rakyat makin sejahtera. Nah, adik-adik mahasiswa harus melihat hadirnya KPK, masyarakat makin sejahtera. Pembangunannya nggak jalan, orang takut membangun. Semua kepala daerah tiarap. Karena apa? Yang benar versinya dia, bukan versinya kita. Cilakanya lagi yang mimpin tidak tahu bagaimana suasana kebatinan pada saat bangsa ini ya hendak bergerak. Nggak tahu arah kebijakan grand design bernegara. Nggak tahu KPK itu diciptakan untuk apa. Kemudian juga kita makin tersesatkan. Kita keliru memahami rencana dan grand design itu. Kita juga makin tersesatkan bahwa memberantas korupsi adalah tujuan utama bernegara. Yang lain gak penting. Yang penting ini adalah kami KPK. Karena apa? Kalau korupsinya berantas selesai, semuanya bisa baik. Tesis yang mana yang membuktikan itu? Orang lapar gak lapar, sakit bisa berobat gratis. Orang gak nganggur, pastinya kriminalitas berkurang. Itu tesisnya. Jangan diputar balik. Kalau orang gak lapar lagi, sekolah bisa bagus, orang gak ada pengangguran, gak ada kriminalitas, gak ada korupsi. Itu tesisnya. Bukan dibalik, tangkepin semuanya dulu tanpa memperlihatkan sumber permasalahan. Buku ini mampu mengupasnya juga dengan tuntas. Cilakanya lagi, kesesatan berpikir ini terlembaga. Kita semua terhipnotis kala itu untuk membentuk suatu lembaga yang super body. Nggak pernah ada lembaga manapun seperti KPK, teman-teman. Oh ada, di mana pertanyaannya? Di mana? Yang paling ganas sekalipun sudah tobat. Yang tadinya pemberantas korupsi digabung lagi pemberantas korupsi dan hak asasi manusia, dia gabungkan. Sehingga apa? Cara mainnya juga berbeda. Dulu main sikat seperti KPK sekarang, ternyata rakyatnya yang protes. Sekarang dia apa? Dilakukan peneguran. Kamu, saya sudah nyadap kamu mau nyuap.
Kamu mau lanjutin, kita tangkap. Tapi kalau kamu tidak lanjutkan, kita proses administrasi, jabatanmu kita turunkan. Itu lebih terhormat. Itulah yang dilaksanakan negara-negara lain. Ini biadab, penegakan hukum yang biadab yang dilakukan oleh KPK. Kemudian juga bagaimana dengan amunisi. Kita lupa, kita ciptakan lembaga yang tanpa kontrol, dengan kewenangan yang begitu melimpah. Oh, itu untuk apa? Memberantas para koruptor. Yang mana? Apa gunanya? Polisi, jaksa dengan keadaan yang minimalis bisa selesaikan itu semua. Teman-teman tahu nggak? Ya, aset recovery yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan jauh lebih tinggi daripada yang dilakukan oleh KPK. Modalnya jauh lebih mahal modal KPK. Apakah ini mereka berhasil? Oh, dengan begini mereka akan lemah? Enggak begitu dong. Kemudian juga kita juga melihat bagaimana upaya-upaya yang secara terstruktur membuat kita ini terhipnotis bahwa penegakan hukum yang dominan, penegakan hukum yang dilakukan secara semaunya itu adalah satu-satunya solusi kebangsaan untuk menyelesaikan semua masalah bangsa. Kita terhipnotis bahwa mereka lah yang benar. Yang penegak-penegak hukum yang lama ini nggak pernah benar. Salah semua. Korupsi. Kemudian juga tidak boleh ada yang mengkoreksi. Kalau yang mengkoreksi pro koruptor. Kalau yang mengkoreksi pasti punya kepentingan. Kalau yang mengkoreksi pastinya DPR, karena anggota DPR lah yang paling banyak ditangkap. Ini kan jawaban semua. Logika-logika sesat yang mahasiswa, teman-teman mahasiswa tidak pernah mau mencerna sebelumnya. Berikutnya lagi, kita semua terjebak pada suatu retorika, dan kita semua tidak pernah mau mencari solusi kebangsaan. Kenapa nggak mau? Karena pahit, karena sakit. Saat ini kita sedang mencari solusi kebangsaan. Revisi undang-undang KPK, solusi kebangsaan. Pahit, sakit. Ini obatnya. Tapi kan dilakukan perbuatan yang sedemikian rupa lah. Saya nggak yakin yang namanya revisi undang-undang KPK itu ditolak sama rakyat. Rakyat nggak mikir yang seperti ini. Makanya saya katakan Pak Presiden, ini komoditas elit. Orang demo konteksnya revisi undang-undang KPK. Kalau orang demo masalah honorer, orang demo masalah bidan, orang demo masalah rakyat lapar, masalah bibit, itu yakin saya. Apa gunanya, apa kaitannya SP3 sama rakyat? Coba jawab. Nggak ada kaitannya. Tangkap tetap jalan. Apa kaitannya penyadapan sama rakyat? Nggak ada. Sadap aja, tetap jalan. Polisi juga begitu. Ini yang saya bilang, kewarasan berpikir harus adil. Saya yakin mahasiswa tidak mungkin ditunggangi. Tapi mahasiswa saya yakin tidak merasa ditunggangi. Kalau ditunggangi nggak mungkin. Karena Tan Malaka mengatakan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh mahasiswa. Saya yakin semua. Tapi saya juga yakin mahasiswa tidak merasa dirinya ditunggangi. Kemudian saya juga ingin sampaikan bagaimana ketidakhadiran perubahan yang sistemik. Di buku ini dijelaskan betul. Sudah tidak ada solusi kebangsaan, kemudian juga tidak ada perubahan yang sistemik. Kita gagal memahami bagaimana memaparkan, terutama kepada generasi-generasi yang sekarang ini, bagaimana konsepsi kehidupan demokratis. Wah, rakyat tidak, sekarang negara nggak demokratis. Zaman dulu boro-boro ngomong Pak Harto jelek, sekarang dibilang Jokowi binatang aja semua pada diem aja kan? Apa kurang demokratis? Setiap detik presiden kita dibully, apa kurang demokratis? Tiba-tiba apple to apple dihajar sama penghinaan presiden. Lah setiap detik Jokowi dibully, nggak ada tuh. Oh, kita khawatir dengan pasal penghinaan presiden. Lah, nggak relevan banget. Itu. Ini yang saya katakan kewarasan berpikir. Bagaimana juga mengubah paradigma kekuasaan. Sekarang ini kan kita juga terhipnotis
bahwa dengan kekuasaan yang begitu dominan dari KPK ini, ya itu semuanya halal, semuanya benar dan tidak boleh juga terkoreksi. Makanya saya juga ingin sampaikan, desain besar perubahan ini adalah hal yang menjadi tugas besar kita di DPR untuk periode mendatang, sehingga pemerintahnya juga paham. Karena kan untuk memahami, memberikan pemahaman kepada rakyat, kalau pemerintahnya nggak paham juga repot juga. Mudah-mudahan Pak Presiden sudah paham. Sumber utamanya kan ketidakpahaman. Kita selalu bermain, ya, dengan kalimat bahasanya yang mandiri, terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Saya ini harus bebas KPK ini. Apa polisi, apa jaksa nggak bebas? Semuanya coba ditunjukkan ada tidak lembaga yang begitu bebasnya. Mahkamah Agung punya pengawas yang namanya Komisi Yudisial. Kemarin ada ahli Zainal Arifin Mukhtar ngaku-ngaku ahli. Coba buktikan ada lembaga nggak yang ada pengawasnya. Saya katakan sederhana aja, itu Mahkamah Agung diawasi sama KY. Polisi begitu banyak pengawasnya. KPK siapa yang ngawasin? Kemudian juga kita juga mohon betul ke depan bagaimana pemahaman tentang pentingnya bernegara itu begitu hadir, sehingga paham posisi pejabat negara itu punya sumpah jabatan, melaksanakan undang-undang seluruh-seluruhnya. Tapi kan sekarang teman-teman lihat, bahkan seolah-olah jadi pahlawan. Ada pejabat negara datang keluar-keluar buka mimbar di lobi gedung KPK. Dibilang pahlawan yang seperti itu. Saya katakan udah kebablasan. Ini udah kesesatan berpikir. Kita semua menganggap mereka itu pahlawan. Bagaimana kita punya kewajiban juga untuk meluruskan tujuan transisi yang ternyata berjalan sendiri, yang ternyata meninggalkan rumusan konsideran utama. Pak Fahri mengatakan tadi mereka lupa bahwa mereka itu adalah trigger mechanism, memacu polisi jaksa untuk bekerja lebih hebat lagi. Tapi sekarang tidak, semuanya mau mereka urus sendiri. Semuanya mau, makanya dia tanya, kok KPK dilemahkan? Kenapa? Karena KPK hanya di ibu kota negara. Karena kamu tidak memahami konsep kami. Konsep kami adalah kalian adalah trigger mechanism. Konsep kami adalah kami perlengkapkan dengan koordinasi, supervisi, monitoring. Dengan itulah kalian bisa mengajak polisi dan jaksa bekerja sampai ke pelosok-pelosok desa. Sekarang ini enggak, kalau dilihat dari kerjanya, sampai dana desa diawasi, Musrenbangdes diawasi, pegawainya cuma ada 200 orang untuk penyidikan. Makanya nggak salah juga kalau terkesan mereka tebang pilih. Orang 200 ngurusin desa yang jumlahnya 75.000 desa. Ini yang ingin kita perbaiki, tata kelolanya, pola pikirnya juga kita perbaiki. Bagaimana mereka sebagai instrumen percepatan pembangunan? Gagal. Nggak ada tuh. Tidak pernah ada tesis yang mengatakan penegakan hukum yang mereka lakukan di suatu daerah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut meningkat. Semuanya mengatakan pastinya melemah. Datanya mana? Kami punya data. Nggak ada. Jangan sampai teman-teman juga terhipnotis. Kemudian juga mereka juga berhasil mengembangbiakan dirinya dengan cara-cara yang tidak beradab dan beretika kenegaraan. Bagaimana KPK membuat BEM-BEM, membuat LSM. Ini saya katakan nih, ya, melalui CSR-nya mereka. CSR itu diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Konsepnya konsep perseroan, bukan institusi kenegaraan. Bayangkan yang seperti itu mereka lakukan. Bukannya mereka mengkoordinasi, bekerja sama dengan polisi dan jaksa, tapi dia membangun, ya, dengan teman-teman LSM yang kita katakan tidak punya kemampuan kompetensi penyelidikan dan penyidikan. Untuk penyidikan butuh pemahaman. Nggak bisa kita serahkan kepada LSM.
Ini yang saya sampaikan dan kita katakan kita juga harus cermati. Berikutnya saya juga sependapat di buku ini Pak Fahri mengatakan bahwa KPK tidak hanya melibas tradisi, tidak hanya melibas keajekan hukum yang selama ini ada, tetapi juga mereduksi narasi besar tentang pemberantasan korupsi. Bahasa ini tepat sekali, bahwa dalam hal ini KPK berhasil membuktikan bahwa pemberantasan korupsi itu menjadi persoalan personal, bukan persoalan institusional. Berhasil. Kemudian memberantas korupsi sama dengan menghukum pelaku. Hukum, tangkap semua. Kemudian mereka berdiam diri atas persoalan sistemik yang mengitari. Pak Bambang Susatyo mengatakan, dikatakan anggota DPR korup, begitu kita mau jadi anggota DPR aja ongkos. Saya tanyakan, kemana kalian mahasiswa tatkala ada rakyatnya ya minta uang sama anggota DPR pada saat pemilu kemarin? Gak ada ya, membiarkan rakyatnya ya, melakukan perbuatan yang juga perbuatan koruptif. Benar nggak? Nah, kemudian juga bagaimana berhasil membuktikan bahwa OTT, operasi tangkap tanganlah yang merupakan suatu prestasi, tanpa lupa menanyakan kepada kami yang di DPR janji-janji mereka. Mereka punya janji, mereka membuat grand design pemberantasan korupsi. Mereka membuat roadmap, setiap tahun harus berbuat apa, tapi gagal dan tidak pernah mereka lakukan. Ini yang kita katakan, nanyanya jangan nama saya, jangan nama yang lain, sama kita yang di DPR. Mudah-mudahan pemerintah paham, mudah-mudahan juga Pak Presiden paham. Bagaimana mereka berhasil menggiring opini publik bahwa KPK selalu benar dan yang lain salah. Dan kita terhipnotis untuk mengatakan, iya, KPK yang benar. Bagaimana tidak boleh ada upaya korektif terkait dengan penegakan hukum mereka. Hari ini harinya yang ketangkep, besok belum tentu, bisa jadi harinya teman-teman. Apa iya kita mau penegakan hukum yang begitu sesat? Bang Fahri mengingatkan kita semua dalam bukunya, dan ini secara konsisten, bahwa opini publik yang dihembuskan oleh KPK, ini kalimatnya juga bagus, opini publik yang dihembuskan oleh KPK semakin membuktikan bahwa KPK itu tidak bekerja apa. Ini kalimat-kalimat yang bagus, terpaksa saya nyatat dan saya tulis. Menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak bekerja. Menunjukkan hanya lembaga tersebut hanya sibuk dengan persepsi sempit tentang kejahatan tindak pidana korupsi, tanpa pernah berpikir reflektif, naratif, dan filosofis dari mana sumber kejahatan tersebut hadir dan bagaimana menyelesaikannya. Inilah kenapa indeks pemberantasan korupsi kita tidak pernah naik. Sambil juga memberikan jawaban. Makanya buku ini kalau boleh dibaca betul teman-teman mahasiswa, dibaca betul. Kalau bisa nanti Pak Fahri langsung diberikan kepada Pak Presiden. Bagaimana kita kehilangan pemahaman tentang narasi transisi, sehingga kita menerbitkan kekeliruan yang akut bagaimana menyelesaikan korupsi, bagaimana juga melakukan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu solusi kebangsaan. Bang Fahri juga secara terstruktur menjelaskan bagaimana konsolidasi demokrasi kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana bayang-bayang otoritarianisme baru. Bagaimana narasi sejarah menunjukkan dialektika menuju konsolidasi demokrasi. Bagaimana ancaman kegagalan transisi. Bahkan juga mengutip dari berbagai ahli yang ada kalimat yang luar biasa hebat, kebiasaan lama yang tidak pernah pupus, yaitu korupsi, oligarki, dan KKN. Bang Fahri juga menjelaskan bagaimana parlemen sebagai poros rasionalitas. Ini penting nih, karena serangan terhadap korupsi yang dihajar pastinya parlemen. Sekarang parlemen sudah setuju semua
Mahasiswa demonya masih ke parlemen. Semuanya sudah selesai di parlemen. Undang-undang ditunda, undang-undang diinin, semuanya udah. Tapi kami juga bingung, kok yang di demo parlemen. Makanya rasionalitas berpikirnya mahasiswa juga harus hadir. Udah nggak ada lagi porsi kami di sini. Kalian jangan demo di tempat kami lagi. Cari tempat yang lain. Saya ingin sampaikan, seringkali kita bicara demokrasi, tapi teman-teman tahu nggak bahwa keterwakilan politik, ya, itu bukan sejalan dengan tujuan demokrasi. Pahami betul, keterwakilan politik itu nggak sejalan dengan tujuan demokrasi. Partisipasi langsung berbeda dengan partisipasi tidak langsung atau keterwakilan atau yang terrepresentasi. Sistem representasi politik melemahkan hakikat demokrasi. Ini penting nih kalimat-kalimat ini. Ini ada di bukunya semua. Bagaimana sistem representasi politik menegasikan hakikat demokrasi langsung. Makanya Pak Jokowi nggak usah khawatir. Namanya demokrasi ya seperti ini. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Kebetulan yang kemarin demo itu orang-orang yang nggak suka, yang banyak katanya. Tapi kan kita belum bisa memperlihatkan ternyata orang-orang yang suka dan mendukung DPR itu jumlahnya jauh lebih banyak. Tapi kan kita tidak mau memperlihatkan. Ini yang harus diyakinkan betul. Bagaimana satu anggota DPR kayak saya nih 108.000 yang pasti pendukung setia. Yang nggak pendukung setia tapi senang sama saya yakin lebih dari 108.000. Mohon maaf kalau kita bilang kita kirim 10.000 orang datang ke Senayan, saya sanggup. Tapi kita tidak pernah mau melakukan itu. Karena apa? Kami tahu etika bernegara. Kami tahu adab bernegara. Kami juga tahu kelakuan kami akan membebankan presiden, menambah beban presiden. Jadi saya yakinkan betul, walaupun ada demo itu bagian dari proses demokrasi, kita terima. Tapi jangan sampai parlemen jalanan ya mengintervensi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat. 25 triliun itu untuk ongkos pemilu ya Pak Ketua ya. Digagalkan, dinegasikan, dinihilkan atas nama kedaulatan rakyat yang ada di jalanan. Bayangkan kalau ini terjadi besok, ini akan ada referensi lagi, pengulangan lagi. Yang unhappy sekarang bisa lakukan hal yang serupa besok. Apa ini yang ingin diwariskan oleh teman-teman? Saya katakan dan saya ingat betul pendapat Pak almarhum Pak Taufik Kemas. Yang model-model yang bisa kita lakukan pada saat berkuasa, tapi akan membuat dendam bagi orang, kita nggak boleh lakukan. Sayang beliau nggak ada. Kalau beliau ada nih selesai nih masalah. Mau diwarisin yang begini lagi, nanti begitu sekarang teman-teman berkuasa yang mahasiswa ini akan ada dibullyingin lagi kalau modelnya kayak begini. Kalau modelnya main kuat-kuatan, nggak main-main hukum seperti ini. Kemudian teman-teman tadi saya sedikit sekali ingin mengulas sedikit bagaimana kenapa sih kita yang diserang. Karena kamilah yang paling konsisten mempertahankan perjuangannya rakyat. Tanpa teman-teman sadari, parlemen ini katanya jelek ya, katanya kurang bagus ya. Tapi saya katakan DPR makin hari makin hebat. DPR makin hari makin bagus. Makanya ekspektasi orang ke DPR makin tinggi. Makanya setiap detik selalu ada pemberitaan terkait dengan DPR. Karena apa? Ekspektasi orang begitu tingginya. Orang teryakinkan dengan kerja-kerja DPR. Teman-teman bisa lihat bagaimana kami berbuat banyak sudah jutaan. Tapi kalau kami kepleset satu aja, yang sudah jutaan perbuatan baik ini hilang. Dan kita siap terima itu. Bayangin berapa banyak nih semuanya yang kita lakukan Pak. Begitu ada yang masalah yang kita yakin ini benar, tapi kita juga ini kepleset, waduh, lupa tuh yang dilakukan udah kita berbuat baik selama ini udah lupa. Karena apa teman-teman dengan gampangnya, itu kan tugasnya. Saya juga aktivis, tapi saya rasional zaman dulu.
Gitu. Saya juga berani, tapi berani saya nggak ada sampai nggak sopan kayak kemarin. Ada mahasiswa ngomong Dewan Pengkhianat Rakyat, kurang ajar saya katakan demikian. Kalian akan menduduki tempat-tempat seperti kami pada saat kalian nanti ada di sini. Kalau kalian tidak bisa menghormati institusi seperti ini, nggak pantas kalian. Kita juga kritis, kita juga jagoan zaman dulu. Tapi begitu masuk, kita ketemu menteri, ketemu siapa, kami hormat. Bahasa kami bahasa yang santun. Itulah potret pemimpin-pemimpin bangsa ke depan, bukan gaya-gaya preman. Kemudian juga saya ingin sampaikan mengenai sedikit saja Pak Ketua ini curhatnya saya nggak seneng aja banyak orang yang mengatakan DPR itu korup, kemudian ngerasa orang-orang ini lebih bersih gitu. Saya katakan anggota DPR lah yang paling bersih. Kalian mahasiswa sama seperti kita, punya idealisme. Tapi idealisme kalian belum pernah diuji. Kalau kami idealismenya sudah diuji sama uang, ya, diuji sama kekuasaan, diuji sama perempuan. Kita teruji. Ada orang bisa bersih, tapi ujian itu belum pernah hadir kepada mereka. Ini penting untuk teman-teman mahasiswa untuk waras berpikir. Kemudian kami dari buka mata, dari buka mata, isinya kewajiban semua. Jadi jangan bicara lah kalau level-level LSM itu bicara macam-macam tentang rakyat, tentang negara, tentang apa. Saya katakan kalian alami yang kami lakukan. Dengan katanya DPR gajinya banyak, resesnya 300 juta. Yang kami lakukan begitu buka mata, orang sakit, anak ketabrak, undangan kawin sehari 10. Ya kan? Anak minta pindah sekolah, tim kita minta pindah sekolah, kemudian minta dapat kerjaan. Bayangin semua harus di entertain. Gitu. Apa cukup uang 300 juta? Pertanyaannya begitu aja. Wah, anggota DPR banyak lihat yang kewajibannya kami lihat. Kemudian juga bagaimana kita juga telanjang nih, anggota DPR institusi yang paling telanjang. Berkali-kali saya ingin sampaikan. Secara internal Pak, kita yang mau sekarang nih Pak Wari, yang mau doain saya nggak jadi ini banyak. Ada doain kita mati biar diganti kan, diganti yang mau di bawah kita gitu. Doain ditangkap KPK biar diganti lagi, ya kan? Semua doa-doa itu ada terhadap diri kita. Doanya beda-beda Pak. Kemudian juga, oh kita satu partai. Oh satu partai kita berkompetisi satu sama lain. Saling bersaing. Oh nggak sama, sama pegawai negeri kompak, ada ininya dan sebagainya. Iya kan? Satu partai di sini kita ngomong apa dilaporin Pak. Wah sini ngomong begini Pak. Jadi begitu kita harus berdisiplin, bersikap, berbicara dan bertutur kata. Di tempat yang lain mana ada? Saya sebutin aja institusi yang bisa kayak kami, yang begitu terawasinya. Di DPR ini nggak ada ketua ya, Pak Ketua ya. Semua yang anggota aja ngerasa jadi ketua Pak. Ngelaporin ketuanya salah dilaporin langsung Pak. Iya. Di tempat yang lain mana ada yang berani ngelaporin komandannya? Polisi laporin anak buah, laporin komandan. Pegawai laporin dirjen. Guru laporin kepala sekolah, nggak berani. Ini saya katakan coba dilihat karakteristik kami seperti ini. Begitu juga secara eksternal. DPR ini bukannya satu DPR, kayak polisi, jaksa, kementerian hak kehakiman, kementerian hukum. DPR ini satu DPR-nya. Tapi yang kepentingan yang bermain itu banyak. Kenapa? Ada fraksi di sini, ada 10 fraksi. Pendapatnya PD Perjuangan sama Partai Gerindra ya beda. Sama tempat yang lain, teman yang lain juga beda. Sudah teman satu partai nggak kompak, ya. Teman di fraksi pun pastinya juga berbeda. Nah, dengan karakteristik yang seperti ini tentu saja relatif lah anggota DPR lebih banyak terlihat kurangnya dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang bukan DPR. Ini yang dipahami betul oleh teman-teman.
Ini yang dipahami. Jadi jangan lihat anggota DPR korup, makanya KPK nggak ngerti bernegara, jadi nggak tahu. Ya, waktu udah habis ya. Nah, kemudian juga saya juga ingin satu sedikit, ini ada kaitannya sedikit ya, sedikit. Saya kemarin sedih. Saya punya teman namanya Pak Masinton. Itu di acara Mata Najwa itu dipermalukan. Dari mulai pendukung yang hadirnya aja udah pendukungnya KPK. Pertanyaan-pertanyaannya nggak berimbang. Pertanyaannya nggak berimbang. Jadi ibaratnya masuk tarung gladiator, Masinton sendiri isinya singa semua. Kemudian statementnya hoax. Jadi wajar kalau Pak Masinton terkesan seperti kemarin. Harusnya teman-teman lihat, ini Najwa ini siapa? Ya, mahasiswa di sini. Suaminya kerja di mana? Apa benar di suatu law firm? Law firmnya isinya mantan pimpinan KPK? Apa law firmnya klien-kliennya BUMN semua? Kenapa BUMN tersebut mau pakai law firmnya dia? Itu mahasiswa, pikirannya logis. Saya jadi mahasiswa nggak begitu gampang percaya. Cocok nggak? Cocok nggak? Nah, kemudian sedikit. Ini kaitannya dengan 17 tahun pemberantasan korupsi, di bukunya Pak Fahri juga sudah diulas. Bagaimana istilahnya Bang Fahri, atraksi tapi hampa substansi. Kemudian juga harapan semua atas pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami ingin sampaikan teman-teman, di buku ini juga dikatakan mengapa KPK-nya gagal. Kemudian mengapa, ini penting sekali, kok dikatakan jauh panggang dari fungsi. Kalau dibaca buku ini nggak bakalan demo lagi deh, mudah-mudahan. Benar, mudah-mudahan nggak bakalan demo lagi. Bagaimana juga masalah ya kelembagaan, masalah tata kelola sumber daya manusia. KPK bisa membuat peraturan pemerintah yang melawan hukum. Kalau Pak Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan HAM kemarin melakukan perbaikan, saya acungin jempol. Kenapa? Karena sebelumnya ya kita harus mengkoreksi. Ada peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang yang keluar dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu PP-nya tentang KPK. Teman-teman tahu nggak, ada orang yang sudah harus pensiun, dengan PP itu jadi nggak pensiun, hanya untuk mengamankan dia aja. Gila nggak yang seperti itu? Bagaimana peraturan pemerintah ya diturunkan melalui peraturan komisi, ternyata bertentangan juga perkomnya dengan peraturan pemerintah. Teman-teman mau disidik dengan orang-orang yang tidak paham penyelidikan? Nggak paham. Sarjana apa tiba-tiba jadi penyelidik sekolah, katanya sudah dilakukan pembekalan. Polisi itu udah punya background hukum, disekolahin lagi penyidikan di Megabendung, masih salah. Bener nggak? Yang teman-teman bilang penyidikan sesat polisi, udah sekolah itu mereka di Megabendung, udah mengikuti juga pendidikan hukum. Bayangkan kalau yang nggak pakai sekolah hukum, tiba-tiba cukup dengan pembekalan ala KPK yang tidak paham hukum. Nah, kemudian juga masalah sumber daya masalah keuangan. Temuan BPK ini sudah hadir, 2017 ada, 2018 ada, 2019. Faktanya apa? Ini yang saya katakan, begitu banyak penyimpangan. Yang paling sederhana, boleh nggak KPK membuat CSR kepada teman-teman mahasiswa, kepada LSM? Nggak ada, ini melawan hukum. Ini yang saya katakan negara dalam negara. Ini yang saya katakan KPK adalah malin kundang, menggerogoti ibu kandungnya sendiri. Nah, ini yang harus dihadirkan teman-teman. Begitu juga mengenai masalah-masalah yang lain. Waktunya sudah singkat, saya ingin sampaikan begini saja Pak Fahri. Buku ini memuat rasio legis, memuat jawaban kebangsaan terkait dengan korupsi, penegakan hukum korupsi, terkait dengan peta dan potret korupsi.
Buku ini tidak hanya memuat itu, tetapi memuat juga bagaimana giat-giat penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK, termasuk juga segala kekurangannya. Bahasanya sangat santun, sekali-sekali agak keras, tapi saya katakan ini hanya membuat kita membacanya tidak ngantuk karena agak tebal. Saya baru baca itu selesai 9 jam Pak, baca buku Bapak itu, karena reader lain baik gitu. Kemudian dibuat seolah-olah Pak Fahri ini, kalau nggak lihat Pak Fahri ini apa, kayaknya yang buat ini orang hukum. Betul nggak? Ada yang udah baca belum? Ini bukan karena Pak Fahri plagiat atau dibuat oleh yang lain, karena saya hidupnya, saya mengenal betul beliau. Karena Pak Fahri di samping punya kecerdasan intelektual dan logika berpikir yang saya katakan tadi, Pak Fahri punya keseriusan, Pak Fahri punya kecermatan untuk memahami, menekuni bagaimana korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Pak Fahri lah yang begitu konsisten, tidak pernah letih untuk mengingatkan kepada kami semua yang ada di DPR waktu itu, ada yang salah dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Awalnya hanya segelintir orang yang percaya, awalnya hanya segelintir orang yang mau mendengar. Harus ada perbaikan pada diri KPK. Ini kan tadinya hanya pendapat beliau, akhirnya menggelinding. Pak Fahri dengan begitu konsistennya mampu untuk menunjukkan, dimulai dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana kala itu, saya lihat di ILC, bahwa cara kerja KPK menjungkir balikan logika akal sehat dan kaidah dasar hukum. Tapi kita terima semuanya. Contohnya apa? Orang ketangkep harus pakai rompi, benar nggak? Rompi KPK gitu ya. Orang pakai rompi tahan peluru. Ini rompi KPK. Gunanya rompi apa itu? Kalau jaket sekalian menutupi dingin, Pak. Ini tetap aja dingin, Pak. Nah, kemudian juga orang ketangkep harus dikontes. Teman-teman tahu nggak? Waktu zaman dulu ya, sekarang juga berlaku nih. Penyidikannya di lantai 8. Dia tahanan di lantai 9. Kan tinggal naik tangga ya. Naik tangga, satu tangga kan. Tapi sama KPK dibuat kekonyolan yang mendasar, Pak. Apa itu? Dari lantai 8 suruh turun ke lobi, Pak. Disuruh turun ke lobi, di situ sudah sambut dengan media-media. Foto-foto, potret-potret, kasih opini. Ya. Kasih opini nih, kalau si tersangka dia bisa gemeter, Pak, yang di luar-luar yang gak ketangkep, Pak. Ini mau ngomong apa dia ya? Gitu ya. Yang begini dimainkan, Pak. Perang psikologis saya katakan lebih. Kemudian naik lagi, pindah naik lagi ke lantai 9. Ini yang saya katakan, waduh, ini kejahatan kemanusiaannya luar biasa. Bagaimana sekarang, Pak, orang sakit diborgol. Orang tahanan-tahanan itu nggak ada apa-apa, orang diborgol kalau ada potensi melarikan diri. Tapi diborgol, Pak. Ini yang mau kita hadirkan. Ini yang kita sepakati sebagai suatu solusi kebangsaan. Ya. Tidak. Ya, saya masih banyak, Pak. Saya cuman ini aja terakhir nih, satu. Saya minta buku ini sangat layak untuk dijadikan rujukan. Ya, khususnya juga bagi adik-adik mahasiswa yang saya pikir punya idealisme. Saya minta kekritisannya kembali untuk diasah dan diuji. Kemudian juga saya juga mohon bukunya ini dibagi juga kepada pembisik-pembisik presiden. Kalau Pak Jokowi saya yakin kepada pembisik-pembisik presiden, ya. Inisial. Karena di buku ini memperlihatkan juga bagaimana yang saya katakan tadi, ya. Masa transisi punya arah dan grand design tentang bagaimana bangsa ini melaju ke depan. Masa transisi juga punya arah dan kebijakan bagaimana pemberantasan korupsi, bagaimana instrumen pemberantasan korupsi harus bekerja ke depan. Ya, buku ini secara tidak langsung mampu memperlihatkan bahwa partai politik, walaupun Pak Fahri nggak di partai politik kan ya, merupakan instrumen problem solver. Bagaimana pemerintahan harus betul-betul mempercayai fungsi-fungsi, giat-giat dan kerja-kerja parlemen. Karena apa? Di buku ini dikatakan bahwa parlemen adalah
satu-satunya institusi kenegaraan yang paling setia membentengi kepentingan rakyat. Itu saja, demikian. Terima kasih Pak Farid, terima kasih. Wassalamualaikum